Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat Rasul Paulus. Dia ingin sekali berjumpa dengan Timotius, anak rohaninya, namun dalam satu posisi yang belum ada kepastian, sehingga dia katakan, kalau aku terlambat, aku harap kamu tahu, kau sudah sampaikan kepada jemaat, supaya mereka tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat Allah yang hidup. Hal ini begitu penting menjadi nasihat Paulus, karena dikatakan jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup dan tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai orang percaya, seringkali kita lupa bahwa kita membuat gereja sebagai tempat untuk kita menikmati makanan rohani, dan sesudah itu kita tidak punya beban, tidak punya urusan, tidak punya tanggung jawab, atau kita juga sudah merasakan bahwa saya sudah diberi kesempatan melayani, dan setelah sudah selesai melayani, itu sudah aman. Sebenarnya tujuan Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius dapat mengajar kepada umat Tuhan, orang-orang percaya, supaya semua paham bahwa orang yang hidup sebagai keluarga Allah tahu ada tanggung jawabnya, tahu ada peranannya di dalam berjemaat. Jadi tidak ada jemaat yang berkata, saya hanya pengunjung gereja, saya tidak perlu berbuat apa-apa karena saya tidak diangkat sebagai pengurus dan lain sebagainya. Tapi di sini kita melihat Paulus katakan bahwa supaya orang-orang percaya ditata kehidupan kerohaniannya, agar mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Itu jelas dalam buku Efesus pasal pertama ayat 3 sampai ayat 7, bahwa orang-orang percaya jemaat Tuhan harus sadar bahwa mereka harus mengikuti ajaran-ajaran yang benar, bukan ajaran-ajaran yang salah. Ajaran yang benar harus didapati di dalam jemaat Tuhan. Jadi dalam hidup berjemaat, di sanalah mereka mendapatkan ajaran-ajaran yang benar, bukan keluar dan cari makanan rohani dari luar sebagai ajaran-ajaran. Tidak, karena setiap sidang di dalam Alkitab ada nasihatnya masing-masing. Efesus, Pergamus, Philadelphia, Laodikia, semua ada kekurangan, ada kelemahannya. Tapi kalau mereka tetap bertahan di dalam jemaat lokal itu, mereka akan ditata untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah.
Mereka menekuni hidup kerohanian di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah mereka, baik ibadah, baik doa, baik puasa, baik latihan. Itu semua adalah bagian dari menata kehidupan rohani sebagai jemaat Allah. Kita sadar bahwa sebagai jemaat Allah, tidak semua harus jadi pemimpin, tidak semua harus menjadi seorang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada. Tetapi ada syarat-syarat orang yang dipercayakan untuk memimpin dan yang lain untuk dipimpin, agar jangan semua mau memimpin. Karena itu jemaat Allah haruslah jemaat yang mengerti hidup sebagai keluarga Allah. Di sini kita melihat bahwa Timotius diingatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang yang memberi kesadaran kepada jemaat supaya mereka tahu mereka adalah jemaat Allah, maka Timotius dikatakan, kau harus jadi teladan walaupun engkau muda. Kau harus memberi contoh walaupun engkau masih sangat muda, karena engkau menjadi teladan bagi jemaat Allah. Dan yang tidak kalah penting, jemaat Allah adalah jemaat yang bertanggung jawab. Di dalam gereja kita semua bertanggung jawab untuk hidup bersama sebagai keluarga Allah. Kita bertanggung jawab untuk janda-janda, orang tua fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Itu tanggung jawab kita semua. Orang-orang yang berkelebihan punya tanggung jawab untuk membantu yang kekurangan. Itu yang terjadi dalam jemaat Allah. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu dikatakan, supaya engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi Paulus katakan kepada Timotius, kau sudah tahu bagaimana orang-orang percaya hidup sebagai keluarga Allah, agar mereka menjadi jemaat yang menghidupkan pelayanan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah nasihat Tuhan untuk kita pagi hari ini, supaya kita pun sadar bahwa kita adalah keluarga Allah di dalam satu jemaat. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada pagi ini, dan Tuhan sudah menasihati kami. Kami mohon Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, khususnya anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mulai sibuk dengan kegiatan dalam rumah tanggung jawabnya, rumah tangga mereka, bahkan juga dalam pengabdian di bidang pendidikan maupun di institusi pekerjaannya. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah bahagian dari jemaat Allah yang harus hidup sebagai suatu keluarga Allah. Dimanapun kami berada, kami tidak bisa melepaskan diri dari bahagian jemaat keluarga Allah. Dan biarlah dalam kehidupan kami, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.